Sebenarnya kalau saya harus marah, hari ini juga bisa marah. Benar. Siapa yang nggak suka ya istrinya diganggu orang? Pasti saya marah. Wah, ada di sini di KJB Channel. Silahkan datang ke KJB Channel. Kita berkolaborasi. Terus terang, wah, merasa sedih dengan keadaan seperti ini. Sedih banget karena merasakan anak muda yang ada di Purwakarta itu anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini alhamdulillah KJB Channel kedatangan sosok yang memang menurut saya nih luar biasa nih, yaitu Uci Sanusi yang lebih dikenal dengan sebutan Uwa. Tentunya sahabat channel pengen lebih tahu, lebih dekat ya siapa nih Uwa ini sebenarnya, karena saya ngelihat Uwa ini sosok yang luar biasa menurut saya nih. Pertama adalah Uwa itu kadang-kadang suka santai, terus juga humoris gitu kan. Kesundaannya kental banget. Ini Uwa ini asalnya dari mana nih Uwa? Kasih tahu enggak ya? Oke Pak Haji Ahmad ya. Kang Aha. Oh Kang Aha. Kang Aha yang yang dikenal dengan Kang Aha ya. Oke. Tadi pertanyaannya tentang nama ya. Iya. Uwa ini berasal dari mana Uwa? Okay. Karena tiba-tiba Uwa ini ada di Purwakarta. kota kecil yang campernik yang diapit oleh dua kota besar, Bandung dan Jakarta. Kok Uwa bisa ada di Purwakarta? Nah itu. Oke, terima kasih Pak Aha ya, Pak Aha. Kang Aha, Pak. Kang Aha. Baik, Pak, saya itu asli Sukabumi, Pak. Waduh, Asli Sukabumi. Nah, tahun 91 saya ada di Purwakarta. oh, waktu dari sejak tahun 91 Ya, sudah ada di Purwakarta. sudah ada di Luar Purwakarta. biasa. Bersama seorang istri yang cantik dari Kediri. Menurut Uwa. Ya, siapa lagi? Kalau bukan gua yang mengagungkan itu ciptaan Allah, Pak. Betul, betul, Uwa. Betul, Enak Uwa. buat dia. Si solehah istri. Terus Bapak mau tanya lagi apa gitu ya? Silakan. Usia Uwa itu berapa sekarang, Uwa? Soalnya saya ngelihat Uwa itu kira-kira baru 35, 40 gitu nih, Uwa. Kang A bisa aja. Jujur ya, Uwa itu dilahirkan tahun 1962. Jadul berarti, produk jadul berarti ini. Jadul gitu ya, orang zaman dahulu ya. Yang alhamdulillah sekarang masih hidup, sehat, ganteng lagi. Oh iya, betul, 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 Pak. Bersama Di istri. sini, Pak, Uwa ini anak keberapa nih, Wak? Nah, Uwa anak ke-1 dari 5 saudara. Dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Semuanya masih ada, Wak? Rumah ibu Bapak? Enggak, maksudnya saudara-saudara Uwa masih ada, apakah di Masih Sukabumi ada. atau di Purwakarta gitu, Wak? Kalau saudara itu yang 5 itu masih ada. Dari saya, kedua, ketiga, dan kelima ada di Sukabumi. Mereka sudah jadi PNS semua di sana. Wih. Tapi yang nomor 4 ada di Sumedang. Sudah tahu Uwanya. Ya, Tahu. tahu. Dan kebetulan dia memang jualan tahu. Wes, iya, iya. Dapat wanita dari sana. Begitu, Pak. Ah, terus gini, Wak. Kalau saya ngelihat Uwa, ini banyak lebih dominan ke dunia seni nih. Anggaplah bahwa Uwa ini adalah seniman lah gitu ya.
ini Uwa ini untuk mengembangkan bakat Uwa atau memang Uwa itu memang secara tiba-tiba saja Uwa nih, karena saya melihat banyak tayangan Uwa ini ada main sinetron, ada di perkumpulan mobil gitu kan, kadang-kadang Uwa itu ada di ormas, kadang-kadang Uwa ini ada di pemerintahan. Ini Uwa nih lebih fokusnya kemana nih? Awal mulanya ya datang dari diri sendiri, pernah terinspirasi. Ana iradatil khairul ghair, yang artinya aku selalu berharap baik untuk orang lain. Dengan kata singkatnya, aku pengen berguna untuk orang lain. Oh, ayo ungkapan Pak, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi Orang orang lain. lain. Makanya jujur dalam hati Uwa ya tersirat ya, bagaimana nih agar dapat pahala. Dari segi apa? Ternyata seni itu bisa jadi pahala, tergantung kita. Contohnya Pak. Contoh, ketika kita menghibur orang lain, satu orang atau beberapa orang yang tertawa karena terhibur oleh tampilan saya gitu. Saya yakin beberapa penyakit udah terhindar. Ya, itu yang ada dari diri saya. Terus gini Pak, ini Uwa kenapa nih dipanggil Uwa? Nah, kalau dipanggil Uwa tuh memang berasal dari nama Uci. Dulu, waktu saya dilahirkan oleh ibu bapak saya, oleh ibu ya, saya dikasih nama oleh bapak saya itu, bapak tercakap sedunia ya, Bapak Ibn Satibi ya. Beliau memberi nama saya itu Ahmad Sanusi. Wih, nama ketua DPR Purwakarta nih Pak. Pak itu ya, Pak Amor ya. Pak Amor Pak. Nama tersebut itu beberapa tahun ke depan ya, itu sempat hilang karena terimbas oleh nama Uci. Uci itu datang dari seorang nenek, katakanlah nama tersebut itu, nama Uci itu adalah, Atau mungkin panggilan sayang dari Ahmad Sanusi dipanggil Uci. Uci itu adalah nama panggilan kesayangan nenek. Iya. Tapi bisa-bisanya nama tersebut itu bisa menghilangkan nama Ahmadnya sampai sekarang. Tapi Uwa sekolah nama Ahmad Sanusi atau Uci? Ya Uci. Sekolah juga Sekolah Uci juga, Tok. Uci Sanusi. Oh, Uci Sanusi. Luar biasa nih, sahabat KJB Channel. Dari Ahmad Sanusi jadi Uci Sanusi. Gitu. Nah, ini Wak, Uci ini apa Wak? Uci ini mungkin Uwa punya plesetan, punya makna, punya apa? Nah, gini. Ketika Uci itu sudah booming ya, katakanlah bahwa Uci itu menjadi Uci Sanusi dari Ahmad itu. Saya sempat benci Pak dengan nama Uci itu. Kenapa Pak? Karena kampungan gitu loh. Pak, eta teh Wak, Uci teh nyunda banget eta teh. Nah, terus setelah aku sudah dewasa ya, aku ngambil positifnya dari nama Uci itu supaya bisa menghilangkan rasa benci tadi itu. Karena bagaimanapun itu kan pemberian orang tua ya dan nenek. Panggilan kesayangan lah berenang gitunya. Akhirnya aku mengartikan sebuah nama Uci itu adalah U-nya ungkapan, C-nya C-nya cinta. bukan ungkapan. U-nya tuh utamakan, C-nya cinta, I-nya ilahi. Oh, jadi utamakan cinta ilahi. Luar biasa nih sahabat KJB Channel ini. Jadi saya mengambil arti seperti itu tuh artinya membuat agar memberikan motivasi terhadap diri saya untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Ya, jadi tidak mau tedar sebenarnya ya. Cuman bagaimana nih agar saya itu lebih dekat kepada Allah, ya Sang Pencipta yang menciptakan saya.
nama tersebut itu utamakan cintailah. Wah. Kalau Allah udah cinta mah Wak, naon wae ge jadi Wak. Itu dia. Itu dia. Orang lain mah Wak tidak sedikit yang sedang mengejar cintanya Allah Pak. Iya itu. Nah terus kalau uangnya gimana Wak? Nah, pertama kali ya saya ungkapkan bahwa Uwa itu karena saya anak pertama, otomatis keponakan banyak tuh ya. Semua panggilnya kan Uwa. Enggak Uwa teh anak paling Pertama. gede, anak Kemudian cikalnya. di komunitas manapun mereka mengatakan Uwa Sararea. Ya, jadi itu Uwa pastikan aja nama itu menjadi nama Uwa Uci. Karena Uwa itu bisa dikolaborasikan dengan Uci ya. Uwa itu Nyambung lah Uwa jeung Uci mah disambungkan ya. Uwa itu ungkapan warga agamis, Uci itu utamakan cinta ilahi. Pas kan? Luar biasa. Nah, terus gini, Wak. Sejak kapan sih Wak menggeluti dunia seni? Karena saya lihat tadi, Wak. Wak itu di konten-konten YouTube ada, di main sinetron ada. Ya. Sejak kapan nih, Wak? Kalau menggeluti seni itu memang saya suka banget ya terhadap seni itu. Ya, terutama saya suka singsang, nyanyi-nyanyi, awal mulanya gitu kan. Jadi nikmat rasanya ketika kita menyanyikan sebuah lagu yang memang cocok ya. Tapi Wak mas stylish lagunya teh lagu-lagu bruri kayak begitu ya Wak? Ya, dangdut saya. Penggemar Kang Haji Roma. Saya itu penggemar Haji Roma. Jadi lebih suka ya terhadap dangdut yang dikelola oleh Soneta ya. Iya. Itu mah dakwah dan seni itu mah Wak. Sehingga aku merasakan suka gitu ya terhadap seni itu. Tentu seni lain juga ya termasuk tadi Bapak bilang Kang Aha. Kang Aha ya. Maaf Kang Aha ya. Termasuk kok ada di film-film gitu ya. Itu sejak tahun 2009 ya sempat berawal dari ngojek ya. Ceritanya gini, kalau saya pulang kerja karena penghasilan juga pas-pasan, akhirnya mencari tambahan dengan ngojek. Nah, ini kan sejarah ya. Oh iya boleh. Ngojek itu di stasiun. Nah, Stasiun mana Wak? Stasiun Purwakarta. Purwakarta, diceplak meureun, wah ini mah gedung kembar lah ya. Itu KH itu. Begitu para penumpang itu turun, kita nyerang ke dalam, artinya mencari penumpang ke dalam, motor di luar. Aku nggak ingat kalau aku kunci itu masih ada di motor tuh nggak ingat. Nah, terus sampainya di dalam tuh saya ketemu yang namanya sutradara Pak Iwan dari Surabaya. Kenal enggak Wak dengan Pak Iwan? Enggak kenal. Pokoknya mau jadi penumpang saya lah ceritanya. Nah, yang jadi heran kok aku jadi terlena dengan orang itu karena dia menatap terlalu lama ke saya. Nah, Pak Iwan itu setelah menatap saya, terus saya kan tawarin, Pak, ngojek Pak, gitu kan. Ayo keliling Purwakarta. Kok keliling Purwakarta? Ngapain ya? Gitu dalam hati ya. Oh, pokoknya kita keliling Purwakarta. Tapi yang anehnya, kenapa begitu ngajak keliling Purwakarta malah diajak naik angkot sama saya. Jadi motornya nggak ngojek? Motornya ditinggal. Itu sampai hilang rasa motor ditinggal sama kuncinya. Saya naik angkot sama sutradara tadi itu. Jadi saya tahu dia sutradara itu karena dia cerita tentang perjuangannya dengan Benyamin, dengan Ida Royani, gitu kan ceritanya. Nah, setelah keliling Purwakarta naik angkot, akhirnya kan menanyakan rumah saya. Bapak rumah di mana? Saya waktu itu masih di BJI. Aku mau nginep Pak, gitu. Nggak mengandung curiga apa-apa karena ya sudah terbangun chemistry ya, karena jalan-jalan. Ya udahlah ceritanya nginep di rumah saya.
dia mengeluarkan apa yang dia pernah jalani dan bercerita tentang sejarahnya di perfilman. Sampai pada malam itu anak saya diajarin acting, ceritanya gitu. Nah, satu malam dia tidur di rumah saya, besoknya pulang dan ngasih nomor telepon gitu ke saya. Dia pulang ke Surabaya, sudah titik, nggak ada sambung-sambungnya. Cuman 2 bulan berikutnya tiba-tiba ada yang pindah di depan rumah saya, itu agent 7 bintang dari Jakarta. Sebuah PH atau apa? Semacam PH, agent. Agent 7 bintang. Dia melihat wajah saya sehari-hari itu, langsung dia manggil, namanya Ibu Linawati. Pak, mohon maaf nih, saya panggil, katanya. Ada apa, Bu? Saya melihat karakter Bapak kayaknya bagus kalau main film dengan anak saya. Anaknya sudah jadi artis, gitu kan. Duh, mana bisa saya bilang gitu. Sebenarnya ini kesempatan loh. Kalau Bapak mau, besok juga bisa kontrak. Tapi harus mau pergi ke Sulawesi. Langsung aku menolak, takut. Kenapa Pak harus takut, Pak? Takutnya, satu masih bekerja, ya kan? Kedua, anak masih pada kecil. Ketiga, penghasilan yang ada di rumah itu belepotan. Nah, sehingga rasa takut kalau aku tinggalkan gimana gitu, menolak untuk Ini menarik nih Pak, obrolan Pak itu menarik. Karena Wak itu seperti didorong-dorong di skenario, Wak ini harus jadi seniman nih. Karena pertama kenal dengan sutradara, kemudian kenal juga dengan agen. Nih sehingga Wak ini muncul di perfilman, di video-video itu, gimana nih prosesnya? Saya semakin tertarik nih. Oke. Itu mungkin yang pernah aku rasakan seperti itu, dan beliau juga sudah meninggal, jadi ingat ya. Ketua agennya itu Ibu Linawati itu tabrakan di Sukabumi. Sekarang suaminya dan anaknya udah pindah ke Jongol. Jadi terasa ya, karena dia udah mengajak saya casting di Jakarta berapa kali. Pertama saya masuk TV itu di Trans TV Pak, sama Trans 7. Jadi waktu pernah ya di Trans TV sama Trans 7. Tapi dalam arti bukan main filmnya, karena saya baru penjajakan pada waktu itu. Oleh agent itu dibawa terus gitu kan, dikenal-kenalkan. Yang jelas saya pernah ikut casting berapa kali gitu. Wah itu otodidak atau memang latihan? Awalnya memang otodidak. Nah, kesini-sininya banyak menemukan sinias-sinias. Sehingga ketika saya diajak casting di Jakarta itu dengan judul filmnya Tanah Gembur. Itu yang pertama, Pak? Ya, yang pertama. Tanah Gembur itu, yang Ibu Lisnawati itu. Itu nunggunya lama, Pak. Kita dari pagi, syutingnya jam 11 malam. Karena manusianya tuh berbondong gitu kan, banyak tuh. Pada saat di syuting ya, di casting itu, saya itu kan harus menempelkan nomor telepon di sini ya. Kemudian harus dibacakan. Saya nggak apa. Saya manipulasi itu itunya saya minta agen yang pegang di jarak jauh gitu kan. Jadi saya masih inget itu aduh. Berarti perjuangannya berat Wak ya. Ya. Awal-awal ketika kita mau masuk ke dunia casting itu ya Wak ya. Terus Wak, kan Wak ini lama nih bergelut di dunia acting nih. Ada nggak suka duka yang Wak rasakan menjadi pengalaman hidup Wak? Terus film apa saja yang sangat berkesan terhadap Wak? Dan hal itu Wak? Ya. Yang jelas tuh ya yang saya rasakan suka dukanya ya, ada suka ya ada duka. Suka karena memang kita suka seninya itu loh, gitu lah. Suka ya Wak? Suka banget gitu kan. Seni apa aja Wak suka ya? Seni apa aja suka banget. Cuman kalau dibilang duka ya wajar-wajar saja ya. Contohnya ya ketika saya mau syuting di casting itu ya, itu lama sekali nunggunya, lama sekali dari pagi sampai jam 11 malam baru kebagian gitu kan. Kalau syutingnya paling ada 10 menit lah, 10 menit jujur. Nunggunya jam-jam ya Pak ya? Nunggunya ini yang berjam mana udah keluh kesah ya, udah lapar. Saya bilang ke ibu agent, Bu,
aku lapar nih. Nah, terus ibu kan nggak berani menawarkan kita makan seadanya gitu kan. Ya keluar dulu ya. Lagi berbondong nggak kita keluar dulu tuh. Izin. Saya ingin Uwa nih untuk memperlihatkan kepada sahabat Kabar Channel nih, ya. Uwa lagi marah kayak atau lagi nangis. Gitu Pak. Sebenarnya kalau saya harus marah, hari ini juga bisa marah. Benar. Siapa yang nggak suka ya istrinya diganggu orang? Pasti saya marah. Luar biasa. Terus Pak, berikan Pak pesan moral bagi masyarakat Purwakarta. Karena saya yakin masyarakat Purwakarta ini banyak yang punya bakat, punya potensi. Hanya mungkin networknya saja yang kurang baik dengan ya Jakarta atau Bandung. Barangkali Uwa punya network bisa membawa mereka gitu kan. Kalau memang ingin ketemu dengan Uwa, ya datang saja ke KJB Channel di sini ya Wak ya. Oke, benar. Bisa Wak untuk memfasilitasi mereka. Kami terima di sini ya. Berikan Wak pesan-pesan moral Wak bagi masyarakat Purwakarta. Tapi dengan acting. Oke. Iya. Baik, untuk pemirsa masyarakat Purwakarta ya dimanapun Anda berada, ini ada pesan dari Wah Uci. Begini ya, untuk para pelaku seni yang ada di Purwakarta, silahkan Anda semua berkarya sehebat mungkin. Nanti juga ya, kalau memang kodarnya harus di sana, bisa ditemukan. Kalau istilah bahasa Rasul itu, jidan pawajadahu. Bersungguh-sungguhlah, maka akan kau temui hal itu. Wah, ada di sini di KJB Channel. Silahkan datang ke KJB Channel. Kita berkolaborasi. Cuman Wah memang punya rasa prihatin ya terhadap kalangan muda yang punya potensi, punya bakat, punya skill, belum sempat terwadahi ini. Ya, saya pesan kepada pemerintah agar memberikan fasilitas kalau memang itu ada. Bagaimana nih para pelaku seni ini bisa terbina sampai katakanlah bukan hanya berkembang, berbuah, berbarokah untuk kehidupan mereka. Terus terang, gua merasa sedih dengan keadaan seperti ini. Sedih banget karena merasakan anak muda yang ada di Purwakarta itu anak kami. Silakan datang ke KJB Channel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ternyata di dalam diri Uwa Sanusi ini sangat banyak yang harus kita dapat ya, kita raih. Jadi kepada siapa saja masyarakat Purwakarta, para pelaku seni, mari kita satukan. Boleh datang ke KJB Channel berhubungan dengan Uwa. Kami Kang Aha mengucapkan terima kasih kepada Uwa yang telah hadir di studio. Sama-sama, dan juga kepada sahabat KJB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.